Jadi gue tuh awal-awal kuliahnya masuk Fakultas Ekonomi jurusan manajemen ya. Setelah lulus, keluarga kan ada bisnis fashion education. Kemudian gue tuh langsung masuk aja tuh, nggak pakai mikir lama. Soalnya waktu itu pengennya ikut usaha sih. Nah setelah ikut dengan bisnis keluarga yang fashion education itu sebagai fashion instructor ya, saya tuh jenuh. Nah jenuh, kemudian sampai ke pandemi kan. Pandemi itulah trigger saya untuk keluar dari dunia fashion deh. Dari dunia fashion, saya cobain deh yang lain. Awalnya itu lebih ke ini sih, bikin logo ya. Logonya itu kan pakai Illustrator segala macem gitu kan. Tapi semakin lama, semakin kemana-mana tuh. Kayak pembuatan konten. Kemudian akhirnya sama saudara deh. Sama saudara kerjasama, dapat klien tuh pertama. Dapat klien pertama, ya udah lama-lama asik juga ya gitu. Kemudian ada teman saya tuh yang ngasih tahu Purwadika. Ya udah saya percaya aja sama teman saya tuh. Temen tuh lebih ke ini sih, curhat sih. Curhat, S2 di Jerman, balik susah cari kerja. Apalagi pandemi kan. Jadi dia ada plan B. Plan B-nya adalah sekolah coding. Saya dengerin, saya tertarik tuh. Ya udah saya ikutan. Kalau di Purwadika sih kembali ke cerita teman saya yang tadi ya, bahwa dia ada referensi. Salah satu yang terbaik itu Purwadika. Dan setelah saya lihat-lihat sih, emang ada dari Purwadika tuh program-program yang bagus. Contohnya kayak Purwadika Career Network, kemudian dari kurikulum pembelajarannya juga oke gitu. Kemudian saya juga dengar nanti akan disalurkan juga kerjanya seperti itu. Waktu itu juga ada promo kan. Nah itu. Jadi semenjak bergabung dengan Purwadika, yang gue pelajarin itu adalah materi untuk SEO, materi untuk sosial media, kemudian digital marketing secara keseluruhan lah. Setelah beberapa lama gitu, aku lebih tertarik di sosial media. Karena di sosial media itu kan lebih asik ya kerjanya ya. Kalau dari teman-teman yang lain sih kendalanya mungkin gimana sih caranya meningkatkan mood belajar gitu. Tapi sih kalau soal mood belajar ya itu lebih balik ke diri sendiri sih. Motivasi kamu untuk gabung di Purwadika ini apa? Motivasi kamu untuk belajar ini apa sebenarnya? Jadi itu dulu sih yang harus kuat. Kalau aku sih jujur ya emang ini sih udah punya tekad harus jadi nih pokoknya. Motivasinya harus super, harus ekstra gitu. Bahkan aku tuh kalau belajar kayak ada workflow-nya gitu. Misal awalnya tonton video, kan video learning ya. Tonton video, kemudian setelah tonton video aku tonton lagi tuh sambil diketik. Aku save kan, aku save udah aku praktekin. Tapi ngetiknya ini ya, ngetiknya kan ada subtitle tuh di video learning. Sama persis kayak yang di subtitle. Karena takutnya kalau dengan bahasa kita sendiri ngetiknya itu konteksnya ntar berubah, kita baca ntar berubah gitu konteksnya. Untuk keraguan sih ya ragu ya, otomatis kan usia aku kan 30 ya, sementara aku bersaing sama yang muda nih. Nah itu sih sebenarnya. Tapi setelah belajar dengan Purwadika ya masih bisa sih, masih bisa kok jalan ternyata. Pas final project itu aku kerjain project dengan Astra Daihatsu Waru ya di Jawa Timur. Nah itu ya asik juga sih kerja sama temen-temen gitu. Jadi dibentuk grup gitu kan. Jadi gantian tuh. Kita kan bagi tugas ya sebenarnya. Bagi tugasnya itu tapi kolektif. Kolektif itu artinya semua kena lah. Tiap hari ada yang bikin konten, ada yang bikin copywritingnya. Itu semua beda-beda orang. Ada yang pasang ads gitu, beda-beda orang gitu. Asik sih. Jadi kalau ada kendala juga bisa tanya ke teman-teman lainnya gitu. Kalau kendalanya bener-bener mentok nih, tanya ke mentor gitu. Kalau sama grup sih semua ya, semua kena. Aku waktu itu copywriting juga, terus planning juga, editorial plan juga, pasang skema ads juga. Semua anggota kelompok tuh ngerasain itu semua gitu. Karena sekarang aku tuh posisinya di sosial media marketing ya, jadi sangat kepake sih. Nggak cuman kepake aja sih. Waktu itu kan sempat ada ini ya, panggilan interview dari Purwadika Career Network ya. Itu sempat sampai ke tahap interview user. Nah itu mereka sampai terkaget-kaget gitu sih. Karena tesnya audit sosial media kita deh sama kompetitor kita. Nah mereka tuh kaget gitu. Kok si Mirza bisa nih audit sedetail itu? Itu dengan tools yang aku pelajarin dari materi Purwadika. Jadi aku sekarang kerjanya di Outbox Fashion sebagai Digital Project Manager. Outbox Fashion adalah fashion retail yang bertema fun, young, and stylish. Dan itu mereka memprovide produk-produk fashion yang casual gitu sih. Jadi job desk-nya tuh ya sama
sama ini sih, sosial media spesialis sih sepertinya. Job desk-nya adalah ngurusin sosial media sih. Itu doang sih, sosial media. Jadi bebas kan ya, mau apa aja bebas. Mau bikin channel YouTube yang goals-nya adalah naikin AdSense, gitu bisa. Terus jualan di sosial media bisa, segala macem deh pokoknya. Aku tuh dikasih kebebasan gitu. Bahkan cari tim untuk sosial medianya sendiri juga aku dapet gitu. Privilege-nya. Biasanya sih paginya meeting ya. Pagi meeting, kemudian sorenya eksekusi. Pagi meeting, sore eksekusi gitu sih. Bahkan eksekusinya itu asik sih. Jadi kita jalan-jalan gitu. Photoshoot di mana gitu. Bahkan kita udah bikin wacana untuk keluar kota gitu, ke Bali misalnya. Jadi enak sih kerjanya, jalan-jalan. Karena saya orangnya generalis ya, pengen bisa banyak hal. Saya lihat digital marketing itu sebagai pintu yang membukakan wawasan saya ke berbagai hal gitu sih. Taruhlah kita ambil freelance ya. Ambil freelance kan belum tentu dari satu industri kan ya. Bisa dari industri edukasi, dari fashion, dari otomotif, dari fintech gitu misalnya. Otomatis kalau digital marketing kan kita harus tahu nih. Kita harus punya product knowledge dong ya. Nah itu kita harus belajar. Saya sukanya digital marketing itu di situ. Harus belajar banyak hal gitu. Kalau jangka panjangnya sih pengen buka usaha sendiri ya. Cuman kan kita harus ngerti tuh di berbagai aspek. Salah satunya yang saya pelajarin sih ini. Saya pengen mempertajam digital marketing dulu gitu. Sama yang itu tadi sih, saya pengen bisa banyak hal itu yang terutama. Mungkin buat teman-teman yang lain yang seusia saya ya, yang pengen switch karir itu lebih baik segera mulai deh. Daripada persaingan tambah ketat gitu. Sebelum belajar digital marketing, cari pengalaman dulu sih. Karena kan di tiap industri yang seperti aku bilang tadi harus namanya tahu product knowledge gitu. Jangan sampai nggak ada kegiatan gitu sebelum belajar digital marketing. Karena pekerjaan kamu sebelumnya, pengalaman kamu sebelumnya itu sangat ini sih diperhitungkan sih kalau kamu switch karir. Karena digital marketing itu selalu berevolusi ya. Apalagi ownernya Facebook sendiri kan udah mengembangkan metaverse segala macam gitu kan. Dengan kreativitas yang orang-orang punya sih saya yakin akan lebih booming lagi gitu. Purwadika adalah life changer sih mungkin ya, bisa sampai ke situ sih. Karena aku bilang sebelumnya kan aku emang jenuh ya sama kerjaan yang itu-itu aja gitu loh. Nah setelah ketemu dengan Purwadika, aku kan emang udah ada bawaan ini ya digital marketing ya sebelumnya. Tapi setelah dengan Purwadika itu lebih punya pakem nih. Itu aku jadi belajar banyak sih di digital marketing. Nah itu ternyata kerjaannya yang fun banget. Apalagi jalan-jalan ya. Di kantor aku tuh jalan-jalan kerjanya. Literally jalan-jalan gitu. Wawasan masuk, kerjanya jalan-jalan, nggak jenuh sama sekali. Halo, nama aku Mirza. Aku adalah lulusan Job Connector Digital Marketing Video Learning di Purwadika. Sekarang aku bekerja di Outbox Fashion sebagai Digital Project Manager and this is my alumni story.